Bab 044. Gadis cantik berhijab itu tampak habis menangis. Ada apa? Tolong titip buat Kak Fandi ya Om, pintanya. Suara Laila juga terdengar serak, dia benar-benar habis menangis. Aku menerima surat dari Laila. Aku tak tahu apa yang terjadi dengan keduanya, tetapi jika Laila menangis, itu artinya hubungan mereka tak baik-baik saja, ya meskipun memang mereka tak memiliki hubungan spesial. Aku dengar suara isakan pelan dari Laila, dia seakan sedang menahan untuk tak menangis di depanku, kepalanya menunduk. Lah, ada apa? Aku memberanikan diri bertanya. Laila menggeleng, tangannya menyeka air mata yang meleleh di pipi. Lah, kamu gak boleh sembunyikan apapun dari saya, kamu anggap saya kakak kamu kan? Ayo cerita sekarang, ada apa kamu sama Fandi? Aku memaksa. Laila tetap menggeleng, tak mau mengakui apapun. Lah, kalau kamu gak mau jujur sama saya akan pastikan mulai hari ini Raihan gak akan kerja di kantor. 157. Saya lagi. Aku sedikit memberikan dia ancaman. Aku sangat ingin tahu apa yang terjadi, karena aku adalah jalan kedekatan mereka berdua. Laila terkejut mendengar ancamanku itu, dia langsung menatapku dan terlihat bingung. Aku menyentuh bahunya, aku tenangkan dia dahulu. Masuk mobil, saya akan antar kamu ke sekolah. Kamu cerita di dalam mobil ya, ucapku tenang. Laila mengangguk, gadis itu naik ke mobilku, aku menyusul masuk dan segera pergi. Karena Natasha bisa pergi dengan Bandi, aku tak perlu menunggunya. Untuk saat ini, aku ingin berbicara berdua dengan Laila, aku sudah menganggap dia sebagai adikku, maka aku tak ingin dia bersedih. Di dalam mobil, Laila tak berbicara, dia hanya terus menggulung-gulung ujung jilbabnya, aku juga belum tahu harus memulai seperti apa bertanya padanya. Om, ucapnya. Ya, jawabku. Laila terdiam lagi, mungkin dia ingin menanyakan sesuatu, namun berpikir dahulu untuk mengajukan pertanyaan apa. Apa Kak Fandi orang baik? Tanyanya. Aku menoleh, dia tetap menunduk. Kak Fandi orang baik kok, memangnya kenapa? Aku balik bertanya. Kalau Kak Fandi orang baik, kenapa bisa sampai menghamili Kak Vera? Tanyanya lagi. Aku tercengang, rupanya Fandi sudah mengatakan yang sebenarnya pada Laila, pantas saja Laila menangis, pasti dia kecewa berat. Soal itu, saya gak tahu lah, aku gugup. Aku pura-pura tak tahu saja. Kamu tahu dari mana? Tanyaku. Kak Fandi sendiri yang jujur di depan aku dan Kak Raihan, dia mengatakan semua masa lalu yang buruk padaku, dia mengatakan sejujurnya, dia mengakui kehilafannya dulu, tutur Laila terisak. Lalu, Kak Raihan gak bisa terima itu Om, dia maunya aku menikah dengan lelaki yang baik, yang gak memiliki masa lalu yang buruk, karena itu bisa membuatnya tenang melepas aku saat menikah. Aku sedih Om, aku suka Kak Fandi yang sangat baik, aku bisa menerima masa lalu Kak Fandi, asal dia gak melakukannya lagi di saat ini. Tapi nyatanya Kak Raihan tetap gak mau menerima itu Om, Kak Raihan takut Kak Fandi akan melakukan perselingkuhan setelah kami menikah nanti,
Kak Raihan terlalu takut, Laila menjelaskan dengan menangis. Ya Tuhan, sudah aku duga jika Laila bisa menerimanya, tetapi Rai akan tidak. Itu memang wajar, Raihan pasti ingin lelaki yang baik untuk dijadikan adik iparnya. Tetapi, Fandi tak kurang baik, hanya masa lalunya yang sedikit bermasalah. Namun aku yakin Fandi takkan pernah berselingkuh, Fandi tipe lelaki setia. 158. Bagaimana sikap Raihan saat Fandi jujur? Tanyaku. Kak Raihan langsung pergi dari hadapan Kak Fandi. Kak Fandi pun tersinggung dan pergi juga. Kak Fandi berpamitan sama aku dan minta maaf, lalu dia pergi. Aku bingung antara harus mengejar siapa, keduanya sangat aku sayangi, aku gak bisa memilih, tambah Laila, menangis semakin jelas. Kasihan sekali Laila, pasti dia dilema, antara Raihan dan Fandi, yang mana keduanya memiliki tempat tersendiri dalam hatinya. Raihan adalah kakak lelaki satu-satunya, dan Fandi adalah lelaki yang disukainya. Takkan mudah untuknya bisa memilih salah satu, walaupun mungkin bisa saja Laila memilih Raihan yang berstatus sebagai kakak kandungnya. Aku mengusap kepala yang tertutupi hijab itu, gadis yang malang, dia pasti ingin bahagia tanpa harus kehilangan salah satunya. Terus, ini surat buat apa? Tanyaku lagi. Surat itu mungkin yang terakhir, sebagai ucapan selamat tinggal, Kak Fandi bilang dia akan pergi ke Singapura hari ini, dia juga mungkin gak akan kembali lagi, jawab Laila. Astaga, jadi itu sebabnya Laila menangis. Karena Fandi akan pergi jauh dan takkan kembali. Tapi Fandi tak pernah bercerita apapun padaku tentang ini. Aku terus melajukan mobilku sambil berbicara dengannya. Laila tak henti bercerita padaku tentang kesedihan yang dialaminya itu. Aku sangat paham, ini adalah tugasku juga, Fandi dan Raihan harus bertemu kembali, mereka harus berbicara lebih jauh lagi, untuk bisa memutuskan sesuatu yang baik untuk akhirnya. Aku menemui Raihan di ruangannya, pemuda itu menyambutku hangat seperti biasa, tetapi wajahnya memang tak bisa menyembunyikan kalau dia sedang ada masalah. Rai, saya mau bicara penting, ucapku. Bicara apa Kak? Dia balik bertanya. Tentang Fandi dan Laila, jawabku. Wajah ramah Raihan seketika hilang, senyumnya redup. Kamu gak bisa menerima masa lalu Fandi yang pernah menghamili Vera? Tanyaku. Raihan tak menjawab, dia hanya menunduk. Rai, semua orang memiliki masa lalu, bahkan saya sendiri memiliki itu, tapi semua orang bisa berubah Rai. Saya mengenal Fandi sejak SMA, dia lelaki yang baik. Dia gak suka main cewek, saya ingat dia sama seperti saya yang sulit jatuh cinta. Fandi menyukai Laila sejak awal, dia bahkan gak berani berdekatan dengan Laila, karena dia gak mau masa lalunya terulang lagi. Aku berusaha menjelaskan tentang Fandi. Kalau memang orang baik, kenapa dia bisa berzina dan menghamili seorang wanita yang bukan istrinya? Tanya telak Raihan padaku, sorot mata Raihan seolah tak menerima pembelaanku pada Fandi. Rai, manusia tempatnya salah dan lupa, kamu orang yang lebih mengerti agama daripada saya, kenapa kamu gak bisa menerima kenyataan kalau apa yang dilakukan Fandi itu hanya sebuah kesalahan di masa lalu? 159. Apakah sekarang Fandi melakukannya pada Laila? Enggak kan? Fandi selalu memberikan jarak pada setiap
Pertemuan dengan Laila, itu artinya Fandi memang ingin menjaga Laila sebaik mungkin. Aku agak kesal karena Raihan akan yang aku kira lebih paham agama dan tahu bahwa manusia tempatnya salah dan lupa, malah menghakimi Fandi atas masa lalunya itu. Saya mungkin bisa menerima apapun yang kakak katakan tentang hal yang baik bagi saya dan Laila, tetapi untuk kali ini saya gak bisa kak, maafkan saya, tapi masa lalu Kak Fandi berat untuk saya terima. Raihan tak mau menerima pendapatku kali ini. Tak kusangka, ternyata Raihan pemuda yang cukup keras kepala dan berhati batu dalam hal semacam ini. Kelembutan yang sering aku lihat darinya tak nampak sama sekali hari ini. Kalau kamu memilih untuk menolak Fandi akibat masa lalunya, apa kamu berpikir Laila akan bahagia? Aku masih berusaha. Laila akan menerima apapun yang saya katakan, karena Laila gadis penurut, dia pasti bisa mendapatkan lelaki yang jauh lebih baik daripada Kak Fandi, jawabnya datar. Dan kamu akan bahagia di atas penderitaan adikmu sendiri. Dengan begitu, kamu juga mengecewakan kedua orang tua kamu yang telah menitipkan Laila sama kamu. Kamu bangga dengan semua itu? Tanyaku. Raihan menatapku, dingin dan datar. Tatapan semacam itu tak pernah kudapat darinya. Kamu tahu, tadi Laila datang ke rumah saya, matanya sembab seperti habis menangis. Dia menitipkan sebuah surat untuk Fandi. Karena saya ingin tahu apa yang terjadi, makanya saya ajak dia untuk pergi bersama. Dia naik mobil saya dan mulai bercerita tentang masalahnya. Saya cukup prihatin dengan cerita Laila yang mengatakan kalau kakaknya gak bisa menerima masa lalu lelaki yang disukai olehnya, hingga pergi begitu saja dari hadapan Fandi. Saya gak pernah menyangka, orang yang saya pikir lembut dan soleh itu ternyata memiliki sisi gelap yang menyeramkan, dan memandang masa lalu orang lain sebagai aib yang gak bisa dimaafkan. Sedikit banyak, itu memberikan saya gambaran tentang sifat asli kamu, yang ternyata gak lebih dari seorang pemuda yang anti dengan masa lalu buruk orang lain. Demi Tuhan saya sangat kecewa, mempercayai orang seperti kamu, aku berkata panjang lebar, sengaja mendefinisikan dirinya di depan matanya sendiri. Raihan memalingkan muka, entah dia benci juga padaku atau dia menyesal, aku tak tahu itu. Laila menyukai Fandi, dia bilang dia tak masalah dengan masa lalu Fandi itu. Ia menerima dengan ikhlas dan yakin kalau Fandi gak seburuk yang kamu pikir. Tapi Laila gak bisa memilih di antara kalian, dua orang yang disayanginya. Laila ingin memiliki keduanya, baik itu kakak ataupun kekasih hatinya. Laila bukan anak kecil lagi, dia udah ngerti tentang cinta, tentang perasaan, dia udah bisa ngerasain ketulusan Fandi sama dia. Maka dari itu, Laila memutuskan untuk memilih kamu sebagai kakaknya dan mengorbankan kebahagiaannya. Kamu pasti senang karena pada akhirnya Laila dan Fandi akan berpisah selamanya. Jadi bersiaplah untuk melihat adikmu itu menderita luka batin setelahnya. Aku membeberkan apa yang seharusnya aku beberkan. Ini demi Laila juga. Aku tak mau Laila hidup menderita luka batin karena Fandi pergi. Raihan berbalik padaku. Kali ini dia mau menatapku lagi. Kak Fandi akan pergi kemana? Tanyanya. Singapura, tepatnya sore ini dia akan pergi. Kamu harus senang, karena kamu gak akan pernah bertemu dengan pendosa seperti dia lagi, jawabku. Aku berbalik dan keluar dari ruangannya. Aku malas berlama-lama lagi berbicara dengannya, dia membuatku muak. Aku masuk ke ruanganku dengan membanting pintu. Baru kali ini aku merasa sebenci ini pada Raihan. Selama aku mengenalnya, dia selalu tampak baik,
tapi sikapnya sekarang ini malah membuatku muak. "160. Laila memang bukan siapa-siapa bagiku, tapi entah mengapa, aku tak suka melihatnya patah hati dan menangis, sama tak sukanya seperti saat aku melihat Natasha menangis." Tok tok tok, ketukan di pintu membuat amarahku sedikit meredup. "Masuk," ucapku tegas. Pintu terbuka, Raihan masuk. Aku sebenarnya tak mau berhadapan lagi dengannya yang menyebalkan, tapi aku harus profesional selama di kantor, tak boleh menyangkut pautkan pekerjaan dengan urusan pribadi. "Ini jadwal kakak hari ini," Raihan memberikan catatan jadwal padaku. Aku menerima dan memeriksanya perlahan, sengaja agar aku tak usah bertatap mata dengannya. "Bisakah saya bertemu dengan Kak Fandi?" tanyanya. Aku menutup buku catatan itu dan menatap padanya. Wajah Raihan kembali terlihat tenang seperti biasa, tak sedingin dan sedatar tadi. "Buat apa?" tanyaku. "Mungkin kami harus bicara lagi," jawabnya. "Nggak usah ketemu kalau kamu cuma mau mengejeknya," ucapku ketus. "Saya gak sejahat yang kakak pikir, saya masih punya hati nurani, saya hanya ingin berbicara empat mata dengan Kak Fandi," tuturnya serius. Aku berpikir sejenak, mungkinkah aku harus mengiyakan saja daripada Fandi dan Raihan tak bertemu? Bukankah memang lebih baik kalau keduanya bertemu dan berbicara secara intens? "Baik, saya akan hubungi Fandi. Mau ketemu di mana?" tanyaku. "Di kantor ini aja, saya tunggu di kantin jam 2 siang, jawab Raihan. "Oke," balasku. Raihan lalu keluar dari ruanganku. Setelahnya, aku secepatnya menghubungi Fandi untuk datang ke kantin kantorku ini. 161. "Halo Ban, lu nanti bawa Natasha ke salon Kalista sekitar jam 6 sore, abis itu lu langsung bawa dia ke Hotel Claire, gue tunggu di sana," aku bertitah pada Bandi dari sambungan telepon. "Oke bos," jawab Bandi bersemangat. "Oh iya, gaunnya udah gue kirim pakai kurir ekspres ke rumah, nanti tolong lu kasih tahu Natasha ya, bilang kalau dia harus pakai baju itu nanti malam," tambahku. "Siap bos. Ada lagi?" tanya Bandi. "Enggak, udah itu aja, jangan lupa kasih tahu Natasha yang gue suruh tadi," jawabku. "Oke bos," balasnya lagi. Aku memasukkan ponselku setelah memutus sambungan teleponnya dan menatap ke arah Fandi dan Raihan yang kini sedang duduk berhadapan di kantin kantor. Mereka sedang mengobrol, sejauh ini mereka masih biasa saja, tak ada sesuatu yang menegangkan selama aku memperhatikan keduanya dari jarak jauh. Aku harap mereka bisa sama-sama menemukan titik terang untuk masalah ini. Raihan dan Fandi masih membahas sesuatu, aku lihat sikap keduanya tenang, bahkan Fandi tak jarang tersenyum saat Raihan berbicara dengannya. Kuharap pembahasan mereka itu adalah hal yang diharapkan Laila. Sekitar setengah jam lebih mereka berbicara, kini keduanya berdiri dan bersalaman, Raihan juga terlihat senyum kali ini. Raihan pergi lebih dulu, meninggalkan Fandi sendirian. Aku dengan cepat menghampiri Fandi dan duduk di depannya. "Lu dari mana?" tanya Fandi. "Jadi detektif bentara doang, hehehe," jawabku. "Ngintip lu?" tanyanya. "Ngintip, tapi gak dengar apa-apa kok," jawabku lagi. Fandi mendengus, dia tak tahu kalau aku mengintip mereka sejak tadi.
Raihan bahas apaan? Tanyaku kepo. Cuma minta maaf soal waktu itu, dia minta maaf karena udah bikin gue tersinggung. Dia bilang dia gak bermaksud kayak gitu, tapi memang sifatnya kayak gitu kalau gak suka langsung pergi, jelas Fandi. Terus, soal lu sama Laila. Tanyaku lagi. Gue gak tahu dia serius atau enggak, tapi dia minta gue datang ke rumah buat lamar Laila. Terus dia minta gue bersumpah atas nama Tuhan kalau gue gak akan pernah selingkuhi Laila atau berzina lagi, tutur Fandi.